Oke, selamat pagi semuanya. Good morning everybody. Dari Sabang sampai Merauke. Seperti janji kita kemarin, kita sudah promise kepada pemirsa bahwasanya di pagi hari ini atau hari ini kita mencoba untuk berbagi tips bagaimana cara menginstal sebuah laptop atau PC. Nah, hari ini kita buat untuk menginstalasi laptop, sama saja sebetulnya dengan komputer biasa. Nah, satu hal atau hal yang perlu kita perhatikan adalah menginstal laptop atau komputer data orang yang memiliki, yang punya atau laptop kita sendiri, datanya sangat penting. Maka seluruh data perlu diamankan supaya jangan nanti ada jadi masalah. Nah, sekarang kita hanya coba dulu menginstalasi dengan harddisk baru. Nah, sebab laptop ini bawaannya adalah harddisk SATA tapi yang HDD. Hard disk drive masih piringan, jadi masih ada motor di dalam piringan harddisk. Jadi termasuk harddisk HDD konvensional, masih yang model lama. Nah, sekarang sudah kita pakai, sudah kita pasang harddisk yang sistem cepat. Nah, mereka buat di sini 10 kali faster SSD solid state drive. Jadi ini kecepatannya lebih cepat daripada harddisk HDD biasa, hard disk drive kalau HDD ya, saudara. Ini sudah solid state disk. Nah, 10 kali faster katanya. Tapi pengalaman kita sepertinya hanya 3 atau 4 kali kecepatan saja. Baik, untuk menginstalasinya laptop perlu dipersiapkan. Nah, menginstal biasanya bisa dari CD-ROM. Nah, kita saat ini dari flash disk. Itu sudah ada standby saya pasangnya pemirsa. Flash disk sudah standby di USB port. Nah, ini merek Toshiba yang mau kita install. Udah. Nah, untuk menginstalasi laptop Toshiba biasanya atau Acer juga sama. Kita hidupkan laptopnya, lalu tekan tombol F12 untuk memilih booting dari mana ya. Nah, sekarang saya hidupkan power on. Lalu langsung saya tekan F12 sehingga nanti menu untuk pemilihan booting installation flash device-nya dari mana. Ini ada F12 ditulis. Nah, sekarang muncul saudara ya. Ini USB. Jadi langsung saya enter saja. Serap. Oke, langsung loading. Proses. Udah, ini sekarang saya install Windows 7. Saya sorot yang atas saudara, ya. Enter. Yuk, proses. Nah, oh maaf, saya buat rupanya Windows 10, sama saja ya. Ini Windows 10 saya buat. Pilih yang bawah, Windows 10, sorot ke bawah lagi. Enter. Nah, kita tunggu processing. Oke. Wait and see everybody. Sambil kita menunggu proses, kita pantau-pantau dulu sambil saudara juga pagi-pagi mempersiapkan minuman sekejap untuk minum di pagi hari. Jangan lupa minum di pagi hari sebab itu penting untuk kesehatan mengawali hari-hari pagi. Baik pemirsa, dia sedang lagi processing ya. Boleh saudara lihat. Proses sedang terjadi. Tadi masih layar white, sekarang sudah biru dan ada tulisan itu menunjukkan ada proses. Baik, itu sudah muncul. Sekarang ada nah ini language paling atas, language to installation. Lalu current time itu di mana lokasi kita. Jadi kita pilih nomor 2 ya. Nomor 2 kita pilih, ketik aja Indonesia. Udah, Indonesia nanti akan muncul. Nah, Indonesia kita pilih. Selanjutnya next ya, saudara pemirsa. Lalu install now. Yuk. Proses dia punya setup is starting. Boleh pemirsa lihat itu, sedang lagi proses. Ya, saudara. Nah, boleh kita lihat tadi prosesnya berapa menit dari awal kita mulai. Saudara bisa lihat waktunya nanti ya. Ini kita pilih saja I don't have product key ya. Kita lanjut dengan ketekan itu, lalu pilih Windows yang mana. Saya pilih dulu Windows 10 Pro ya, saudara pemirsa, 64 bit. Habis itu tekan tombol next sebelah kanan sudut. Oke, processing
Selanjutnya ini I accept the license terms. Ini ada hanya sebatas persetujuan. Jadi langsung aja centang saudara. Lalu next, ya next. Baru pilih installation only advanced yang nomor bawah. Ini ada partisi di dalam hard disk. Nah kemarin ini saya coba install untuk ngetes laptop yang lain. Nah ini kan masih ada beberapa partisi dan saya bilang hard disk ini adalah hard disk baru, tidak penting datanya. Nah boleh saya hapus dulu kalau sudah sempat ada partisi. Pilih salah satu, mau yang atas duluan mau boleh, lalu del. Oke, klik lagi. Nah sekarang dia sudah unlocated. Sekarang yang atas lagi del, ya. Lalu oke. Satu lagi partition 1 del. Oke. Klik lagi oke. Nah sekarang sudah total unlocated semua. Ada 120 GB seperti yang digambar tadi saudara pemirsa. Hard disk SSD yang saya pasang itu adalah SSD yang 128 GB ini ya, SSD saudaraku. Nah ini SSD. Nah saya bagi saja dulu. Kita bagi, biasanya C itu kalau untuk Windows 10 sebaiknya memang paling tidak 80 GB. Nah kita buat new. Nah yang 120 itu kita bagi. Ini hapus saja dulu semua. Pakai backspace. Saya buat ini 80 GB. Oke. 80 GB atau 80.000 kilobyte. Itu sama dengan 80.000 megabyte maksudnya ya, saudara. Berarti 80 GB. Saya klik apply. Lalu oke. Itu menjadi drive C tempat Windows untuk kita install. Sisanya 40 GB menjadi tempat data. Kita buat saja pemirsa new. Apply saja. Ya, lalu untuk drive D tempat data langsung format di sini supaya muncul drive-nya langsung di Windows ketika instalasi Windows selesai finish 100%. Oke, sudah selesai format. Nah, Windows itu biasanya di drive 1 di C. Yang atas ini adalah tempat sistem reserved. Jadi auto exec baud IOSIS itu bawaan Windows automatically. Namun Windows installation-nya ada di drive yang kita buat 80 GB tadi. Jadi pilih saja di C ya. Selanjutnya klik next. Oke, ini akan proses sampai 100%. Kita tunggu sampai restart. Setelah restart nanti saudara pemirsa, dia akan melakukan lagi processing completing installation pada Windows 10. Baik. Nah, yang atas copying file sudah 100%. Sekarang getting file ready for installation. Nah, kita perhatikan pemirsa. Dari 0%. Ya, nanti setelah itu berjalan 1%, 2% sampai 100%. Ya. Boleh kita pantau dulu sampai 1% berjalan. Baru kita standby-kan dulu kamera kita di tongsis. Oke, sudah jalan 1% ya. Sudah 2% ya. Kalau untuk harddisk biasa untuk install Windows saja 7 atau Windows 8 atau Windows 10 sepertinya butuh setengah jam untuk instalasi Windows sampai jadi desktop layar Windows. Nah ini kita lihat dulu kurang lebih tadi ini ada timenya. Kita sudah start mulai dari persiapan 9 menit. Itu mulai dari persiapan kita bicara ya saudara pemirsa. Baik, kita tunggu sampai 100% nanti sambil saudara ambil kopi minum, sarapan pagi jangan lupa, sambil saya juga pantau-pantau installation Windows kita. Oke, kamera saya buat dulu di cagak supaya kita santai. Baik, yup, kita arahkan kamera ke laptop kita. Ya, saudara pemirsa, sudah sambil kita pantau agar lighting kita boleh agak terbantu. Ya, jadi harap maklum kalau cahaya misalnya kurang redup,
kurang terang ya, kita masih baru-baru, hanya keinginan kita untuk berbagi sesama bagaimana saudara pemirsa, anak-anak sekolah, anak kuliah yang pengen belajar kursus gratis bisa kita bantu lewat channel kita ya. Dan jangan lupa ya, selalu membuat penyemangat. Mari subscribe ya, like dan tonton sampai habis prosesnya. Ya, masih posisi 44% pemirsa. 45, 46, wah kan cepat. Namanya solid state drive, lebih cepat daripada hard disk drive yang sistem piringan model lama saudara. Yang ini yang model lama, hard disk piringan. Nah, sekarang kita pasang adalah SSD, solid state drive. Dia punya tulisan 10 kali faster, 10 kali lipat kecepatannya ya. Apakah benar? Kita lihat dulu pemirsa. Sambil proses handphone kita arahkan dulu supaya agak cahaya lebih bersahabat. Ya, oke, posisi 69%, 70% saudaraku. Ya, kita arahkan dulu sambil pencahayaan kita, apakah ada perubahan supaya enak dipandang ya, supaya saudara-saudara kita tidak kecewa melihat, wah cahaya kenapa nggak bisa dilihat, what happened dengan lightingnya channel kita yuk ini. Baik, 79%. Ini sedang getting file ready for installation, proses kedua dari urutan instalasi. Oke, sabar menunggu ya pemirsa. Nah, penting kita perhatikan sambil menunggu prosesnya sampai 100%, supaya kita tidak dipersalahkan lewat channel ini. Data merupakan hal yang sangat penting. Masalah install seperti ini adalah hal yang sangat gampang. Namun kesepakatan kepada pemilik laptop atau yang punya komputer, data harus betul-betul dikonfirmasi. Dan biasanya standar kita saudara, standar kita di Lioncom ya, di channel YouTube kita, channel kita yuk. Biasanya walaupun pemilik laptop atau komputer sudah berkata data sudah saya amankan, kita membuat standar ganda. Selalu kita backup data yang di C ke drive D dia selama hard disk dia masih cukup ya. Kita takut ada suatu file yang sangat penting mereka lupa copy, sehingga kita bisa membantu mereka lewat apa yang kita kerjakan. Nah, itu tugas kita sebagai teknisi lah namanya ya, saudara pemirsa. Jadi seluruh data C selalu kita buat dengan standar kita. Jadi standar kita biasanya di drive D kita buat backup data C kapan diinstal dia punya laptop, tanggal berapa. Nah, di dalam folder itu kita buat lagi data C dan dokumen, semuanya kita kumpul dalam satu folder, sehingga pemilik laptop dengan mudah untuk menemukan kembali data lama mereka. Ya, pemirsa, ini dia sudah selesai proses copying data tadi. Sekarang sudah urutan ke 4 malah, installing update ya. Prosesnya installing update, 3 proses, 3 urutan step sudah selesai. Nah, itu juga update sudah, tinggal finishing up. Nah, itulah perbedaan hard disk HDD dan SSD. Nah, ini ya sudah minta restart. Windows need to restart continue. Nah, bisa kita klik juga sebetulnya di sini restart now. Nah, dia otomatis restart saudara, dia sudah menyelesaikan proses yang pertama. Ya.
Jangan lupa tadi ya, ketika mau mengawali installation F12 untuk memilih. Macam gini saudara, otomatis. Ada yang otomatis, ada yang harus dipilih F2. Tergantung laptopnya, kadang ada BIOS laptop yang agak kurang sempurna, harus diarahkan yang mana device boot device USB kah, HDD kah, atau CD-ROM. Nah ini BIOSnya pintar, merek Toshiba ini, Toshiba Satellite. Baik, kita tunggu proses berikutnya. Intinya ini bukan lagi dari flash disk loading saudara, ya. Ini sudah langsung dari hard disk yang sudah finishing step pertama, copyright, updating, dan finishing. Ini sekarang berjalan dari hard disk internal, bukan lagi dari flash disk ini saudara. Ini bukan lagi dari flash disk ini, sudah langsung dibaca dari hard disk internal yang sudah kita pasang SSD tadi ya. Baik, kita tunggu prosesnya getting ready muncul di layar ya. Di laptop, di handphone saya menunjukkan 16 menit proses dari tadi ya. Start kita bicara-bicara. Oke, pemirsa, masih proses getting ready ya. Jadi ketika saudara memiliki laptop atau komputer yang gagal booting, tidak bisa masuk Windows, nah boleh saudara kerjakan seperti yang sudah kita lakukan tadi, menginstal ulang ya, menginstal ulang. Oke, getting ready. Masih proses saudara. Kita sabar menunggu, sebab orang sabar itu sangat-sangat memiliki ketenangan hati. Sambil dapat ilmu, kesabaran, dapat kita ilmu instalasi laptop, dan bisa kita bagi ke saudara-saudara kita yang mungkin dalam pendidikan. Nah, ini terutama anak-anak sekolah komputer, jaringan komputer kah ya, bahkan orang-orang yang hobi walaupun tidak jurusan komputer bisa saja instalasi sendiri di rumah, kerjakan sendiri, bahkan juga bisa dapat uang masuk. Mungkin yang dalam sekolah kuliah, dari kawan-kawan yang sedang berkuliah, jika bisa, why not? Baik, getting ready masih saudara. Yup. Oke, masih proses, sudah selesai. Oke, restart kedua kali ini pemirsa. Restart kedua setelah proses installation, copy, dan updating. Oke, masih proses berikutnya. Oke, sudah loading. Loading sedang berjalan. Restart kedua, ingat ya saudara pemirsa, berarti restart pertama, kedua sudah selesai dengan durasi kurang lebih 18, ini 19 menit sepertinya ya, 19 menit di handphone saya sejak kita mulai berbicara. Dan proses install, pembagian partisi, dan copying file dikerjakan di laptop kita ini. Just a moment, ini Windows 10 ya. Oke. Proses berikutnya, let's with region. Nah, di mana kita? Negara mana? Indonesia ya. Indonesia. Jadi tinggal pilih saja ya. Kita pilih Indonesia, sudah pas. Klik
yes, kita kan di Indonesia. Kecuali Anda yang sedang memantau ini ada di Australia, klik Australia. Timur Leste, right keyboard, ya. Karena keyboardnya standar internasional itu saja, US saja. Lalu klik yes. Baik. Want to add the second keyboard? Tak usah, ini skip saja. Biasanya second keyboard itu USB eksternal kalau ada kendala keyboard internal. Nah, sekarang disuruh kita koneksikan WiFi kita nanti saja. I don't have internet, itu saja. Nanti WiFi bisa menyusul setelah selesai. Udah. Ini juga sama, continue with limited setup aja. Oke. Just a moment. Wait, just a moment. Dia punya tulisan. Oke, restart ketiga. Ini sudah restart ketiga, saudara. Start 20 menit. Proses installation. Restart ketiga, ya. Proses instalasi. Durasi 21 menit di handphone saya. Ya. Tadi saya bilang jika Windows biasa, hard disk biasa SATA HDD itu bisa memakan waktu 30 menit atau 40 menit baru bisa selesai Windows-nya. Ya. Boleh kita pantau lagi, just a moment. Just a moment. Ya, sebentar katanya. Sebentar, dia punya tulisan di layar laptop kita. Ya, ini tadi harddisk SATA HDD lama. Yang kita pasang adalah SSD Solid State Drive. Dia bilang tadi tulisan 10 faster. Oh, berarti lumayan cepat ya. Jadi solusinya memang untuk zaman sekarang ini, ketika laptop saudara agak terlalu lambat, ya, ini masih tetap yang tadi, dia masalah WiFi, tetap aja I don't have internet. Klik di situ. Oke, sekali lagi limited. Oke. Sekarang who's going to use this PC? Standarnya biasa user aja, siapa penggunanya, user. Huruf besar kita buat ya. Lalu next. Password nanti saja, bisa berikutnya, tak usah kita password dulu. Next. Oke. Ini do more device with active history, tentang mengenai Windows ini tak usah, kita abaikan aja dulu, no. Ya. Lalu ini choose privacy setting, ini biasanya kita buat accept aja. Kita pilih accept sebelah kanan sudut bawah. Oke, hi, dia bilang hi. Ini biasanya udah mau selesai proses instalasi Windows-nya kalau sudah muncul step yang ini. This might take several minutes. Don't turn off your PC. Jangan matikan komputer Anda. Ini memiliki waktu beberapa menit saja, kata Jos. Oke. Yeah. Saudara pemirsa, masih proses. Instalasi sedang berlangsung di laptop. Ya, sama saja dengan di komputer, saudara. Ya, untuk Lenovo biasanya mereknya dengan F1 untuk memilih menu, F9. Ada juga sebagian laptop atau PC untuk memilih dari mana booting saat mulai instalasi. Ini tadi F12 untuk memilih dari mana Facebook device memulai pembacaan file instalasinya. Oke, leave everything to us. Don't turn off your PC, masih tetap ya. Di angka 24 menit. Ya. 24 menit. Almost there. Windows sudah selesai, pemirsa. Pada menit di 24 di handphone saya. Ini sudah desktop Windows 10 ya. Windows 10 udah.
Kita mau lihat dulu apakah laptop ini versinya atau seri dan tingkatan prosesornya. Kita klik kanan di layar kosong, lalu personal. Nah, ya, saya pilih dulu DEMS. Lalu saya sorot ke bawah. Ya, bawah sebelah kanan ini kita sorot. Ya, saya pilih desktop icon. Ini desktop icon. Lalu ini saya centang komputer dan usernya supaya muncul icon ini di desktop, ya, supaya bisa kita cek versi shot ini di PC tentang komputer atau laptop ini. Klik kanan saja properties untuk mengetahui spesifikasi laptop ini. Ini adalah laptop Core i3 M350. Berarti Core i3 M350. Jika setelah i3, seri i3 M350 masih 3 angka, berarti ini generasi 1, Gen 1, i3 Gen 1, 2,2 GHz, RAM-nya 2 GB pemirsa. Seharusnya Windows 10 itu minimal 4 GB. Tetapi dengan SSD, penggunaan harddisk yang solid state dengan harddisk yang sistem cepat dengan 2 GB saja, saudara pemirsa bisa lihat ya, hanya membutuhkan waktu hanya tidak sampai 30 menit sudah siap untuk Windows 10 terinstalasi. Jadi hasilnya sudah boleh pemirsa lihat, Windows telah siap, selesai kita install ya. Seperti janji kita semalam, promise kita akan mengajari pemirsa, membagi tips bagaimana menginstal, mempersiapkan laptop untuk siap dipakai ya, untuk bisa siap dipakai. Ini Windows sudah selesai. Nah, kita mau lihat performance daripada SSD ini atau jenis harddisk yang kita pasang ini. Coba sekarang saya shutdown komputernya ya, laptopnya saya shutdown. Ya, saya shutdown dulu pemirsa. Sebelah sudut bawah ini. Oke. Saya shutdown. Saya mau menunjukkan performance SSD dan HDD, perbedaannya ya saudara pemirsa. Kalau HDD biasanya welcome to Windows itu agak lama prosesnya. Nah ini, coba saya hidupkan kembali. Power on. Ya, lampu sudah hidup. Ya, Toshiba. Oke, loading. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 detik sudah masuk Windows. Ya, itu pun mungkin karena masih instalan ready desktop Windows masih yang pertama. Coba saya ulang lagi. Biasanya tidak sampai 20 detik sudah loading langsung masuk Windows. Saya ulangi lagi pemirsa ya. Itu karena mungkin masih baru selesai the first finishing Windows Windows OS. Nah, saya coba lagi ya. Hidupkan kembali. Ya, sejak dari tampil saya hitung lagi. 1, ya. 2. Sebetulnya kita hitung dari sini sebetulnya, dari masuk logo Windows ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan nggak sampai 10 detik pemirsa ya. Itulah perbandingan antara hard disk yang menggunakan SSD dan hard disk drive yang masih piringan model lama ya. Jadi kalau saudara merasa komputernya, laptopnya agak lambat, solusinya adalah pakailah SSD ya, solid state drive ini supaya lebih cepat kinerja processing komputer saudara. Jadi
itulah tips and trick di pagi hari ini yang sudah kita janjikan seperti kemarin. Cara menginstalasi Windows operating system di laptop dan komputer. Kita tepati janji kita pemirsa di pagi hari ini dari channel kita, channel YouTube, channel kita yo. Jangan lupa tetap ditonton, subscriber supaya kita tetap semangat. Jadi saya akan ajar dari step pertama tadi, hanya proses bagaimana menginstalkan Windows-nya ya. Saya shutdown sekali lagi di laptop saya ini, shutdown ya, supaya direview kembali ya, diulangi. Coba kita ulang bagaimana step pertama. Oke. Jadi seperti yang pertama saya bilang, flash disk atau DVD untuk source sumber daripada instalasinya sudah kita siapkan ya. Mana tahu baterai laptop tidak cukup bagus, charger sudah harus terpasang seperti yang saya buat ini. Lalu kita hidupkan power ya. Nah, seperti saya bilang tadi, untuk memilih urutan booting itu dari mana, untuk Toshiba F12, ada yang F9, ada yang harus tekan escape pada merek laptop HP biasanya ya. Nah, ini Toshiba ya, saya pencet hidup power, lalu langsung tekan F12. F12 ini ya, F12 di samping F11 ya, tidak mungkin di samping F2. Oke, F12 muncul, langsung logo Windows ya. Biasanya kalau sudah masuk instalasi Windows ada sepertinya delay untuk pembacaan OS itu dibuat 0. Jadi ketika Windows itu bagus, sepertinya tidak ada waktu untuk kita buat memilih booting sistemnya. Jadi mungkin setelah kendala Windows ya, baru bisa kita tekan. Atau kita coba sekali lagi. Biasanya mau pemirsa, aku coba lagi ya, tapi jangan terlambat tekan F12 supaya bisa kita pilih ya. Kita coba lagi, posisi mati, saya hidupkan kembali, langsung cepat tekan F12, trap, cepat prosesnya, jangan sampai terlambat. Ya, sama pemirsa. Jadi demikianlah tips untuk menginstalasi Windows pagi hari ini. Yang penting proses instalasinya, stepnya sudah selesai sampai Windowsnya boleh finish. Nah, untuk selanjutnya kan ini tinggal nambah instalasi aplikasi aja, Office-nya, Microsoft Word, Excel dan lain-lain, Photoshop. Tinggal nambah aja aplikasi, ambil aplikasi dari PlayStation atau dari mana saja, tinggal nambah-nambah saja apa yang perlu ya, saudara pemirsa. Nah, ketika ada saudara misalnya beli komputer baru atau laptop baru, caranya seperti itu saja untuk menginstalasi saudaraku ya. Jadi jangan lupa tetap pantau channel kita yo. Ada berbagai tips nanti akan kita bagi. Mudah-mudahan kita berharap boleh tiap hari mengupload apa-apa saja yang boleh kita bagi, yang bisa saling berbagi ilmu pengetahuan ya, sudah pemirsa. Jadi demikianlah di pagi hari ini dari Pak Layan in the morning untuk menginstalasikan operating system Windows 10 di laptop Toshiba dengan durasi waktu tadi saya lihat 24 menit saja Windows sudah selesai. Yang biasanya kalau HDD biasa ada sekitar setengah jam atau 40 menit. Jadi demikian pertemuan kita saat pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan juga bisa dikerjakan sendiri ketika ada permasalahan di Windows laptop saudara. Oke, thank you everybody, good morning, salam sehat, salam semangat, salam channel kita yo, bye bye.